Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Ya, kembali lagi dengan saya Neng Indro. Hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 11 ya. Oke, buat kalian yang di sana yang udah sampai sini yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share video-video kakak biar kakak lebih semangat lagi buat videonya buat kalian ya. Oke, nah buat kalian yang ketinggalan materinya, mungkin kok ini udah sampai contoh soal persamaan kuadrat trigonometri ya. Kalau pingin mempelajari materi-materi sebelumnya, silakan cek kolom deskripsi di bawah. Nanti kakak udah kasih link materi sebelum-sebelumnya dan mungkin yang setelahnya setelah ini kalian yang mau nonton gitu ya. Nah, oke, langsung lanjut aja. Hari ini kita mau belajar contoh soal persamaan kuadrat trigonometri bagian part yang persamaan kuadrat ya. Kalau kemarin kan udah kita bahas yang persamaan sin, kemudian udah kita bahas yang persamaan cos, yang tan. Nah, kemudian kalau yang bentuknya kuadrat gimana sih? Dia bisa sin, bisa cos ataupun bisa tan. Oke, yang pertama kali di sini yang pertama kita punya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Dari 2 sin kuadrat X min sin X sama dengan 0. Jadi langkah pertama itu kalian memisalkan sin X. Betul. Jadi ini kita misalkan. Jadi misalkan misal sin X sama dengan A gini ya. Nah, berarti kita di sini punya apa tuh? 2 sinnya itu kan udah kita misalkan A ya. Berarti kita sekarang punya 2A kuadrat. Berarti A kuadrat dikurangi sin X-nya itu A. A sama dengan 0 gini ya. Nah, lalu langkah setelah ini adalah difaktorkan. Betul, buat kalian yang masih bingung memfaktorkan, silakan kalian cek video kakak yang konsep persamaan kuadrat trigonometri. Di situ ada bagian bagaimana cara kita memfaktorkan ya. Lengkap 3 cara. Oke. Ini termasuk dalam kategori cara yang pertama, yaitu ada 2 suku ya, teman-teman. Nah, kemudian karena ada 2 suku, berarti kita lihat di suku pertama dan suku kedua, mereka sama-sama punya A. Oke, A-nya kita keluarin. A kurung buka. Nah, 2A kuadrat itu terbuat dari A dikalikan dengan 2-nya belum ada ya, 2. Kemudian kan A-nya kuadrat, udah ada A1 nih. Oke, berarti di sini kurang A. Nah, oke, terus dikurangi. Jadi ini kan A dikali 2A. Hasilnya adalah 2A kuadrat. Kemudian yang ini A kali berapa supaya hasilnya negatif A? Berarti dikalikan 1. Gini ya, negatifnya ini berasal dari sini karena dia negatif. Kalau dia positif ya berarti di sini dia positif. Oke, terus kurung tutup sama dengan 0. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian yuk kita faktorkan. Ini kan perkalian ya, berarti pilihannya nanti ada 2. A sama dengan 0 atau 2A negatif 1 sama dengan 0. Gini, yang ini udah, yang ini kita operasikan. Berarti 2A sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi 1. Berarti A sama dengan 1. Ini kan perkalian. Perkalian kalau pindah ke kanan menjadi perkalian. Betul, berarti 1/2. Gini. Nah, kemudian karena tadi A itu adalah suatu permisalan, berarti kita kembalikan lagi. A itu adalah tadi sin X. Oke, berarti di sini kita punya yang pertama adalah sin X. Ini ya, ini yang solusi yang pertama. Kita punya sin X sama dengan, ini ya, A-nya sama dengan 0, berarti 0. Nah, berapakah nilai X-nya? Oke, kita batasi dulu ini, biar tidak pusing ya, teman-teman, maaf ya. Gini, maaf. Nah, kemudian, yuk kita lanjutkan. Kita punya sin X sama dengan 0. Jadi, ini cara bacanya adalah X sama dengan, jadi sin berapa sih yang menghasilkan 0? Nah, kalian ingat-ingat di
kuadran 1, 2, 3, 4 yang menghasilkan 0 siapa? Yang sinnya 0 kan itu berarti 0 derajat. Kemudian cari yang 0 itu kan horizontal, garisnya mendatar ya. Temannya 0 derajat berapa lagi? 180 derajat. Terus punya teman lagi enggak? Ada ya? Berapa? 360 derajat. Ini kembali lagi. Oke, ini adalah solusi yang pertama. Oke, kemudian ini solusi yang kedua. Solusi yang kedua ini ya, A sama dengan setengah. Padahal A itu tadi adalah permisalan dari sin X. Oke, ya udah kita kembalikan aja. Berarti sin X sama dengan setengah. Berarti di sini kita punya sin X sama dengan setengah. Gini ya. Oh, berarti X-nya berapa? Berarti kan ini sin berapa sih yang hasilnya setengah? Ayo teman-teman ingat lagi, sin berapa yang hasilnya setengah? Berapa coba? Berapa? 30 ya, bener ya. Kalau 60, sin 60 setengah akar 3, berarti 30 derajat. Nah, kemudian diingat-ingat lagi yang temennya 30 siapa aja? Kita oret-oret di sini di atas ya. Temennya 30 kan ada 150, ada 210, ada 330. Pokoknya yang bukan kelipatan 60 itu adalah dia kelipatan 30. Nah, ini teman-temannya 30. Tinggal dilihat, ini kan positif setengah, berarti sin yang positif dia ada di kuadran ke-1 dan kuadran ke-2. Betul ya, kuadran 1 dan kuadran ke-2. Berarti sin X yang hasilnya setengah adalah ada 30 derajat dan temennya satu lagi 150 derajat. Begini teman-teman. Gimana, gampang ya? Jangan lupa kalian bikin himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya adalah berarti tinggal diurutkan dari yang terkecil. Ini ada 0 derajat ya. 0 derajat. Kemudian berapa ini? 30 derajat. Ada lagi 150 derajat, kemudian 180 derajat, dan yang terakhir adalah ada 360 derajat. Nah, seperti ini. Bisa ya teman-teman ya. Ini kata kuncinya kalian harus bisa memfaktorkan dengan baik. Oke, langsung lanjut nomor 2. Nomor 2 sekarang cos. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Oke, seperti langkah pertama apa tadi? Dimisalkan. Oke, bagus. Kita misalkan dulu. Misalkan ya, yang dimisalkan apa Kak? Ya cosnya, berarti misalkan cos X sama dengan A. Nah, berarti kita punya apa nih? Berarti sekarang kita punya cosnya dikuadratkan, berarti A-nya dikuadratkan. A kuadrat dikurangi, ini 4 ya. 4 dikali A ditambah 3 sama dengan 0. Gini, paham sampai sini ya? Dimisalkan dulu langkah pertama. Kemudian langkah kedua adalah kita faktorkan. Oke, kita memfaktorkan. Ingat cara memfaktorkan ketika di depan koefisien A kuadratnya adalah 1. Kita tinggal bikin kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Jangan lupa sama dengan 0. Oke, dari yang pertama dulu kalian punya A kuadrat. A kuadrat itu terbuat dari A dikali dengan A. Nah, kemudian kalian cari 2 angka. Ini ada 2 angka ya. Ada 2 angka. Kalau dikalikan hasilnya yang belakang positif 3. Kalian cari 2 angka, kalau dikalikan, bukan dikalikan, dijumlah hasilnya adalah yang tengah, negatif 4. Nah, angkanya berapa dan berapa? Angka yang dikalikan positif 3, kalau dijumlah negatif 4. Berapa tuh? Perkalian itu menghasilkan 3 kan bisa 3 kali 1. Hasilnya 3 ya. Atau semuanya negatif, min 3 kali min 1, hasilnya positif 3. Nah, karena penjumlahannya negatif, ya udah berarti kita ambil yang
negatif ya. Oh, berarti positif 3 ini terbuat dari negatif 3 kali negatif 1. Benar ya, positif 3 kemudian negatif 3 ditambah negatif 1. Ini kamu utang 3, utang lagi 1. Berarti sekarang utangnya 4. Oke, betul ya. Udah, berarti di sini angkanya adalah min 3 dan min 1. Paham ya teman-teman ya? Oh, berarti solusinya yang pertama A min 3 sama dengan 0 atau A sama dengan A min 1 sama dengan 0. Ini solusi yang keduanya berarti A min 1 sama dengan 0. A min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian A-nya berapa? Kita cari. Berarti A sama dengan negatif 3 pindah ke kanan. Jadi positif 3. Yang ini A sama dengan ada negatif 1 di kiri. Pindah ke kanan jadi positif 1. Bisa? Oke, lanjut. Nah, kemudian ini berarti solusi yang pertama, ini solusi yang kedua. Kita pindah ke sini, ada solusi pertama A sama dengan 3. Padahal tadi A itu adalah permisalan dari cos. Oke, kita balikan permisalannya. Oh, berarti cos X sama dengan 3. Nah, berapakah X-nya? Adakah nilai cos yang lebih dari 1? Nggak ada ya, jadi nilai minimum cos adalah negatif 1 dan nilai maksimum cos adalah 1. Berarti kalau ada yang kurang dari negatif 1 atau lebih dari 1, berarti dia kesimpulannya adalah dia tidak memenuhi. Berarti langsung kamu coret, langsung kasih keterangan tidak memenuhi. Atau kita tulis TM gitu ya. Nah, gini TM. Artinya dia tidak memenuhi. Oke, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah A sama dengan 1. Oke, tadi itu permisalan dari cos X. Udah, kita langsung lanjut aja. Berarti diganti A-nya. Cos X sama dengan 1. Berarti ini cara bacanya. Cos berapa sih yang hasilnya 1? Cos berapa ya teman-teman? Tebak. Ada cos 0, 1 ya. Betul. Terus cari yang sejajar 0 lagi. Kan ada 0, 180 derajat, ada 360 derajat. Tetapi kalau 180 derajat, dia kan ada di kuadran kedua ya ikutnya. Nah, kuadran kedua cos nilainya negatif. Kalau 360, dia ikutnya di kuadran keberapa? 4. Di kuadran keempat nilai cosnya positif. Oke, berarti jawabannya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Ingat ya, berarti kalau 180 itu cos 180 adalah negatif 1. Oke, kemudian langsung dibuat HP-nya. Berarti HP kamu kumpulkan dari yang terkecil. Ini berarti ya solusinya 0 derajat, 360 derajat. Udah ya, nggak ada lagi ya? Oke, lanjut masih dengan persamaan trigonometri, kali ini dengan sin lagi ya. Oke, kemudian ini ada 6 sin kuadrat X min 5 sin X plus 1 sama dengan 0. Oke, langkah pertama seperti tadi, kita memisalkan dulu. Oke, kita misalkan dulu di sini ya. Misal ada sin X sama dengan A. Oke, berarti sekarang kita punya apa teman-teman? 6A kuadrat min 5A plus 1 sama dengan 0. Gini ya. Nah, kemudian cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat yang di depannya ada lebih dari 1. Ini kan lebih dari 1 ya. Caranya itu kalian kalikan dulu yang depan sendiri dengan yang paling belakang. Oke, harus ini agak ribet dikit tapi konsepnya hampir sama. 6 dikali positif 1 adalah 6. Oke, berarti sekarang kamu cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya yang belakang. Jadi kamu, bukan belakang, hasilnya 6. Cari dua angka ya. Nah, ini ketika dikalikan hasilnya itu yang tadi hasil perkaliannya 6. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya itu yang tengah. Tengah itu berapa ini? Negatif 5. Oke, terus kalian buka, kurung tutup. Kalian buat kurung buka seperti biasa. Kurung buka, kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup. Sama dengan 0. Kalau tadi X kuadrat, kalian kan tinggal X, sininya X, terus di sini juga X gitu ya. Nah, karena ini 6A kuadrat, berarti kan kalau A itu
sini A, di sini juga ada A. Nah, 6 berarti kan di sini kayak gini aja. Di sini ada 6, di sini kalian tulis 6. Tapi kan nanti kalau 6 kali 6 hasilnya 36. Nah, jangan lupa kalian bagi dengan 6. Gini, yang dibagi 6 depannya aja. Nih, nggak usah sampai 0 gini. Berarti yang dibagi 6 cukup sampai di sini. Nah, nanti ada salah satu dari suku yang pertama kali suku yang kedua ini yang harus dikalikan dengan 6. Oke, kemudian langkah yang kedua ini diisi ya. Kalian cari dua bilangan kalau dikalikan 6, kalau dijumlahkan negatif 56. 6 itu terbuat dari positif 6 ya. Positif 6 itu terbuat dari di sini pojok sini. Bisa 6 dikali 1 sama dengan 6, betul ya? 6. Atau negatif 6 kali negatif 16. Nah, tapi pas dijumlahin nggak ada tuh yang nilainya min 5. Kita cari kombinasi lain. Misal 3 kali 2, 6. Tapi 3 tambah 2 kan positif 5 ya. Negatif 3 kali negatif 2, 6 ya. Oh ya, ini benar, yuk. Berarti negatif 3 dan negatif 2. Kalau dikalikan positif 6, kemudian negatif 3, utang 3, utang 2, utang 6. Oke, berarti di sini negatif 3 sama negatif 2. Kemudian dibagi dengan 6. Nah, ini semuanya bisa dibagi 6. Ini bisa, tapi 3-nya nggak bisa ya. Ini juga 2-nya nggak bisa. Oke, 6-nya kita pecah. 6-nya kita pecah aja. 6-nya kita pecah jadi 3 kali 2. Oke, kita bagi yang di sini 3 karena semuanya bisa dibagi 3, yang di sini dibagi dengan 2. Gini ya, berarti semua yang di sini dibagi 3, semua yang di sini dibagi 2. Oke, kita dapat apa? Yang depan kita bagi 3 semua. 6 bagi 3, oh ada 2A min 3 dibagi 3 dapat 1. Oke, kemudian kali 6 bagi 2, 3A dikurangi 2 bagi 2, 1. Gini ya. Oke, sama dengan 0. Oke, sudah teman-teman paham? Nah, kita cari pembuat nolnya. Berarti 2A min 1 sama dengan 0. Atau 3A min 1 sama dengan 0. Oke, berarti yang di sini 2A sama dengan negatif 1 pindah ke kanan menjadi 1. Berarti A sama dengan, nah ini ada perkalian. Perkalian kalau pindah ke kanan menjadi pembagian. Berarti 1/2 atau setengah ya. Yang sebelah sini berarti ada 3A sama dengan negatif 1-nya pindah ke kanan jadi 1. Berarti A-nya sama dengan, karena ini perkalian, perkalian pindah ke kanan menjadi pembagian 1/3. Begitu teman-teman. Gimana, paham ya? Nah, kemudian kita cari solusinya dengan mengembalikan permisalannya. Yang pertama adalah kita punya A sama dengan setengah. A itu apa tadi? Sin X. Oke, berarti sin X sama dengan setengah. Nah, berarti sin berapa yang hasilnya setengah? Kayak tadi udah ya. Sin berapa sih yang hasilnya setengah? Ada yang 30 derajat. Ulangi lagi, mbok kalian belum paham. Ini teman-temannya 30 derajat ya. 150 derajat. Pokoknya kelipatan 30, tetapi bukan kelipatan 60. 210 derajat, 330 derajat. Kemudian kalian cari sin yang positif itu ada di kuadran berapa aja? 1 dan 2. Oke, yang berarti yang ketiga nggak kepake, ini nggak kepake. Oke, berarti jawabannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, begini. Sudah. Sekarang solusi yang kedua. Solusi yang kedua adalah ketika sin X OA sama dengan 1/3. Berarti kita menuliskannya. Yang kedua, kita punya sin X sama dengan 1/3. Berarti, nah, X-nya adalah, nah coba kalian cari di sin ada nggak sih yang nilainya 1/3, yang kuadrat
di kuadran di sudut-sudut istimewa ada nggak nilai sin yang hasilnya sepertiga? Nggak ada ya. Ini nilainya tan ya, tapi bukan berarti nggak ada nilai x-nya. Ini tuh ada, tapi kalian harus menggunakan kalkulator gitu. Nah, karena kalau ujian kan nggak ada kalkulator ya, kita cukup di sini nulis pakai kalkulator. Coba kalau yang mau nanti tepatnya itu berapa derajat bisa ya pakai. Kalau di kalkulator ada tanda seperti ini, ada sin pangkat min 1, itu kayak kebalikannya. Jadi sin pangkat min 1 dari 1/3 gitu. Kalian cari berapa deh nilainya itu. Kemudian atau x sama dengan arcus sin dari 1/3 gini ya. Nah, kemudian udah seperti itu aja nggak apa-apa. Nah, kemudian kalian himpun. Berarti HP-nya sama dengan dari yang terkecil dulu. Ini nggak tahu ya berapa nilainya ya. Dari 30 derajat dulu. 30 derajat, 150 derajat. Kemudian sin, ini inverse sin ya. Dari 1/3. Nah, kita nggak tahu berapa nilainya. Oke, kemudian langsung lanjut. Oh, udah selesai. Oke. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan contoh soal persamaan kuadrat trigonometri. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Jumpa kembali dengan saya di video-video selanjutnya. Kalau kalian mau request, boleh banget silakan tinggal tulis aja di kolom komentar, misal mau request materi apa. Oh ya, di sini kita juga sedia materi kimia dan fisika sedikit dan video pembelajaran ya, karena kakak di sini masih belajar ya. Pokoknya kalian boleh request, tinggal request aja di bawah. Selama itu materi SMA akan kita usahakan ya. Ya, pokoknya semangat terus belajarnya, diasah terus kemampuannya, practice make perfect ya. Oke, dadah teman-teman. See you on next video. Bye.